kalau menurut kolaborasi, monitoring, evaluasi, apalah ceritanya itu. Kan itu semuanya itu bukan hal gampang gitu, Pak. Karena kan agendanya orang kan beda-beda ya, kadang ya. Nah, orang itu kan punya keahlian tuh, Pak, kalau memainkan antara peran semua orang. Nah, Bapak gimana nih dalam prosesnya itu gitu? Karena kan di samping kan butuh waktu tuh, Pak. Kalau butuh waktu itu kan ketahanan badan itu juga ada gitu kan. Betul. Staminanya harus dijaga, stamina semangatnya itu. Nah, waktu itu jaga semangatnya gimana, Pak? Kuncinya satu, kita punya slogan, semangat tanpa sambat, peduli adalah solusi. Peduli adalah Semangat tanpa sambat, tanpa mengeluh. Ya, peduli adalah solusi. Oh. Untuk menuju TKT, TKT itu monjo, kroso itu moto. Makanya terwujud seperti ini. Ingat, bumi itu bukan warisan, tapi titipan. Siapapun sama kayak kamu, anak ya, Pak? Ya, siapapun kamu, apapun agamamu, suatu saat kamu harus bertanggung jawabkan titipan Tuhan. Tapi kan anak sekarang itu gampang sambat, Pak. Nah, iya. Gimana, Pak? Itu mestinya karena terlalu dimanja, sehingga tidak kreatif. Orang yang kreatif, yang inovatif itu karena uripe rekoso. Itu seperti saya ini. Mungkin yang dipelajari di teman-teman sekarang itu bukan rekosonya ya, tapi rasa prihatin itu kan bisa aja hidupnya kita enak, tapi prihatin itu sama kondisinya sama-sama gitu ya. Makanya kita tidak butuh orang pintar, kita butuh orang peduli. Teman saya baru mampu 2%. Gimana? Saya berbuat itu baru mampu 2%. Kenapa, Pak? Ya, yang 98% itu masih dalam perjalanan. Gimana, Pak? Ya seperti konsep dulu kampung prostitusi menjadi kampung prestasi menuju kampung takwa. Itu kan nggak mudah. Pemerintah nutup aja ditinggal. Makanya hati-hati ke penghidupannya ya. Hati-hati Bu di sini. Kalau nanya, jangan nanya bapakmu siapa, tanyalah ibumu siapa. Karena itu dulu kan ada konsep ibu sekandung bapak sekampung. Seperti saya sampaikan tadi, itu kan kita itu puskesmas, pusat kesenangan mas dulu. Kalau dipanggil nggak mau, maunya mas. Ya. Tempat produksi terbesar dulu di sini. Kita itu yang diukur itu yang fisik aja, Pak, masalahnya. Yang nggak kelihatan itu diukur ya, Pak. Keberhasilan itu apa toh? Nah, seperti itu. Emang gampang bikin seperti itu. Ini tidak di loh. Ini tidak di Jepang loh, tapi di Jogja. Di Jogja. Kalau jenengan kan melihatnya tadi itu ikannya, ya. Tapi kan lihat mati rama sampai. Iya betul. Seneng nggak petani? Iya. Ngomong ketahanan pangan harus melihat proses perjalanan soal itu juga. Iya, Pak, betul. Pak, Bapak itu kan melihatnya ini kan titipan. Iya. Ada ilmu tentang ketahanan pangan. Ya. Ada ilmu tentang kecintaan lingkungan. Ya. Ada ilmu tentang menyelamatkan kepenghidupannya masyarakat. Ada tentang percaya dirinya warga. Ada tentang kebanggaan menjadi warga yang ada di sini. Karena itu kan mengubah image. Iya. Itu bukan hal yang mudah. Dan saya yakin di Indonesia itu ada banyak sekali yang punya masalah yang seperti itu. Nah, terus tadi Bapak bilang kan semuanya titipan. Istilahnya kayak lari estafet kan, Pak. Pertanyaan sederhana. Iya. Anda produk perguruan tinggi? Ya. Anda produk perguruan tinggi? Saya. Ya. Saya juga iya. Dosa yang sangat besar. Coba sekarang. Perguruan tinggi itu alat ukurnya apa? Iya betul, Pak. Betul. Itu turun dong. Ya. Ayo. Ya. Kepeduliannya kurang ya, Pak ya. Tadi. Iya. Ketemunya siapa berbuat apa? Ngomong tadi tidak hanya orang fisik tok, bukan orang arsitek tok, tapi peran ekonomi, peran kemudian sumber daya manusia, peran ilmu kesejahteraan.
Iya. Makanya kalau 5K duduk bareng nggak ada barang sulit. M2K itu hanya di Gajah Wong. Mundur madep kali kalau di Codi dan Winongo M3K. Iya. Siapa kalau munggah yang biayai? Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Proses Bapak mendapatkan inspirasi itu gimana? Awalnya berdoa, keprihatinan. Yang menggugah hati awalnya itu apanya? Saya berangkat dari tadi harus peduli. Kalau nanam kelengkeng di pekarangan biasa, saya bukan sentimentristik. Nanam kelengkeng di jalan lingkungan. 158 saya pelihara dari kira-kira 20 cm sampai sekarang besar-besar. Itu berapa tahun Pak? Sampai ada buahnya gitu? Sekitar 3 tahun tak berbuah. Kalau sekarang 8 bulan udah berbuah. Kenapa kok kelengkeng bukan cabai gitu? Itu pertanyaan yang bagus. Gimana Pak? Sisi orang nggak takut karena kelengkeng nggak ada ular. Tahu ulat? Ulat ya. Nah, itu. Terus tidak mudah rontok. Ya. Buahnya tidak kita jual, tapi berbasis kepada ekonomi rumah tangga. Iya. Kita konsumsi sendiri gitu ya. Nah, biar kalau beli buah kelengkeng itu 30.000, nggak usah beli buah kelengkeng, kelengkengnya udah ada, biar buat beli beras. Karena saya sebagai orang muslim, konsepnya sedekah mengibadah menguripi barokah. Sedekah ngibadah menuripe barokah. Ya, betul. Sederhana Mbak Agus. Yang paling susah itu mencari kader Pak. Itu yang terjadi di saya. Pengalaman dulu gimana Pak? Saya juga. Gimana? Dan saya berbuat. Sekarang ngantek aku berbuat diri biar dilihat. Tapi masih belum nemu ya Pak? Sampai saya bagaimana membuat mesin sampah murah dan sesaat langsung habis begitu sampah organik. Hanya dengan tadi ikan. Ini yang sebentar lagi 150 meter, lebar kira-kira 2 meter, itu bar bawal. Begitu sisa makanan, mau yang basi, mau yang masih seger. Sampah ya? Iya, itu sisa makanan itu sama organik itu banyak sekali. Kita tuangkan langsung, nggak proses apa-apa, langsung habis sama bawal. 3 bulan bawalnya udah besar-besar banget. Luar biasa ya? Dan setelah itu di atas 150 meter. Iya. Terus luar biasa. Ke depan bagaimana pasca panen? Iya. Karena bawal itu dulunya kecil-kecil banyak. Betul. Nah, kemarin sudah kita temukan dengan di presto. Oh, kayak bandeng. Wah, harus gini-gini 3 bulan. Ini pernah kemarin di sini yang nilai itu panen tebar 3 kental, panen 2 ton 587 kilo. Banyak banget. Iya, tanpa ngasih makan. Karena yang ngasih makan kan penonton. Beli 2.000. Oh, jadi kita udah dapetin uang, terus dikasih lagi. Iya, tukang tipu-tipu. Luar biasa. Yang belum dilakukan Pak, balik lagi. Ini kan kita ngasih PR nih sama orang-orang Pak. Karena kan ini estafet nih. Mestinya yang melanjutkan yang generasi di bawahnya gitu kan ya Pak. Makanya ciptakan dulu komunitas. Oke. Ajakin komunitas tuh dibanding. Ini sudah ada ya? Wong kalau sini udah kuat. Ya, Yang dari luar-luar itu. Yang dari luar bikin komunitas untuk belajar di sini. Iya, Kabupaten Bogor itu kemarin itu kesini itu 300 orang. Wah, sampai capek menurut saya itu. Iya? Ya Kabupaten Bogor. Rame ya? Iya, terus Sumatera Utara. Berapa kepala desa dengan krunya itu ada 50-an. 50 desa. Orang selalu bilang kalau Jogja ditangani lebih mudah. Tapi orang Jogja itu karena orang Jogja itu tidak pernah menceritakan seberapa sulit tantangannya. Kalau menurut saya ya Pak, karena supaya orang itu bisa, masalahnya mereka itu nggak jauh beda sama masalah kita gitu Pak. Karena kita sudah menelan pil atau obat yang namanya koge. Koge apa Pak? Koge itu gini, kita dikasih kerjaan, PR tadinya dengan belum melangkah. Wah, engko ngene, engko kayak ngene, nah itu bahasa Jawa. Nah, belum melangkah.
wah takut nanti apa ya. apa berpikiran negatif. Ya, bisa negatif, bisa positif. Makanya ono unen-unen lagu dayo teko gelar nyokloso klosone bedhae tambalan jadah jadahe mambu pakano asune mati keleno pari belajar situasi dengan alam itu. Begitu ini selesai muncul persoalan baru, ini selesai muncul persoalan. Saya ke kota-kota lain itu selalu dibilang itu kan di Jogja, kalau di sini kan beda kayak gitu Pak. Udah sebenarnya sama aja gitu. Ya jadi kan menghadapi manusianya. Iya. Jogja dengan manusia kan. Ya. Iya betul. Apa bedanya ciptaan Tuhan cuma? Iya, katanya budayanya beda Pak. Loh, harus ditumbuhkan untuk keberanian dulu, untuk memulai keberanian yang baik. Nggak gampang untuk membuat menata semua daerah sebenarnya di Jogja ini. Kebetulan lingkungan ini tuh sangat beruntung karena ada Bapak sama teman-teman yang ada di sini. Ada nggak Pak pesan yang mungkin tadi udah banyak ya pesannya. Cuman ada satu hal yang paling penting selain kepedulian sama lingkungan lain itu ada nggak? Ada. Apa Pak? Bumi itu bukan warisan, tapi bumi itu titipan. Terima kasih banyak ya Pak.